boleh terus dikuatkan, diteguhkan untuk memperluas pandangan kami, untuk memperluas, untuk memanen, melihat sekeliling kami, ya Tuhan. Bahwa ladang sudah menguning dan Engkau sudah menyiapkan kami semua untuk ikut ambil bagian, ya Tuhan, dalam menabur, dalam menuai, seperti panggilan untuk kami semua untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau yang mengurapi hamba-Mu ini, biar apa yang disampaikan itu yang Kau inginkan. Dan kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Baik, pesan Tuhan adalah lanjutan dari apa yang Tuhan terus ingatkan kita dan persiapkan kita semua, yaitu untuk memperluas wilayah tuayan. Kita akan baca ayatnya dari Pengkhotbah pasal 11. Kita akan baca ayat pertama dulu. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Saya akan bacakan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali yang lama setelah itu. Jadi rupanya ini mau bicara adalah tentang menabur dan menuai. Ada hubungan kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Tugas manusia itu adalah menabur dan menuai. Tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Seperti itu yang kita dapatkan selama ini. Dan menarik sekali soal tanam-menanam ini bukan sesuatu yang kelihatannya mudah. Begitu perhatikan petani, pekebun, sepertinya segala sesuatunya berjalan dengan alami. Tetapi kalau kita perhatikan, ada usaha, ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh pekebun atau petani itu. Saya termasuk orang yang kurang mengerti soal kebun ini. Kalau keluarga istri saya sangat menyenangi tentang alam, tentang pohon, tentang daun. Jadi kalau kita jalan-jalan, kami sedang jalan-jalan misalnya ke kebun raya, mereka pasti bilang, oh ini pohon anu, ini oh daun anu, ini daunnya bagus. Ya itu buat saya agak sesuatu yang asing karena biologinya waktu itu kurang disenangi oleh belajar. Tapi saya melihat bahwa ketika orang berbicara tentang tanaman, dan saya juga baru-baru ini, beberapa lama ini coba juga menanam yang sederhana, misalnya sangat sederhana, hanya rumput, dan ternyata banyak tantangannya, tidak semudah apa yang kita lihat. Jadi Tuhan ingin kita belajar, ingin kita mempersiapkan, ingin kita melihat, ingin kita memperluas. Dan mengenai tabur menabur, Ibu Bapak kalau ikut Komsel memang dibahas dengan cukup mendalam, dan itu salah satu yang sangat menarik. Tapi pagi hari ini saya akan mengambil suatu pendekatan untuk menjelaskan dari pengkhotbah ini. Karena itu saya akan bacakan dulu ayatnya dari ayat kedua sampai ayat 6. Kita akan sama-sama baca dulu. Pengkhotbah 11 ayat kedua. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Banyak orang memakai ayat ini untuk suatu investasi, supaya kegagalan itu diminimalisir. Tapi kita akan berbicara tentang hal itu hari ini. Yang ketiga, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Di sini ada sesuatu yang tersirat tentang bagaimana kita membaca apa yang terjadi. Ayat keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nanti kita akan bahas maksudnya apa. Dan kelima, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ada satu rahasia, ada satu proses. Yang keenam, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari,
karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Pengkhotbah ini sangat luas sekali artinya. Karena itu saya akan membawa kita semua untuk melihat supaya bisa lebih jelas dan mendapatkan hikmat dari jalan hidup Paulus. Bagaimana Paulus bisa mencerna dan melakukan dalam hidupnya yang disebut memperluas wilayah tuayan ini. Karena itu kita akan melihat bagaimana dan apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus sehingga ia bisa jadikan salah satu teladan dalam kehidupan kita dalam mengabarkan firman, dalam memperluas kerajaan Allah. Jadi hari ini kita akan membahas ke arah yang lebih rohani. Saya akan ajak kita lihat di Kisah Para Rasul di pasal 11 ayat ke-19. Ini ayatnya cukup banyak, jadi Ibu Bapak mungkin nanti catat saja, tapi akan saya baca beberapa. Di sini ada sangat menarik karena setelah peristiwa Pentakosta, sebetulnya segala sesuatu itu telah Tuhan perintahkan dan telah Tuhan ingatkan. Kalau kita ingat mungkin kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dulu. Di situ jelas sekali sebenarnya apa sih yang Tuhan perintahkan untuk murid-muridnya, untuk kita semua. Sangat jelas sekali. Ini adalah ayat yang sangat terkenal dan sebenarnya ini adalah satu pegangan mutlak untuk kita sebagai murid-murid Yesus dalam mengabarkan kerajaan Allah. Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah sebenarnya inti dari mengapa Tuhan ingin kita memperluas wilayah tuayan. Tapi kita akan lihat dari satu tokoh dan teman-temannya, yaitu Paulus, Barnabas, Silas, Timotius. Apa yang mereka lakukan dalam memperluas wilayah sehingga orang-orang bisa mengenal firman lebih baik, orang bisa mendengar kabar baik, orang bisa mengerti apa itu kerajaan Allah. Di Kisah Para Rasul, kita baca kelanjutannya. Saya akan loncat ke ayat 11. Di situ dikatakan bahwa ketika itu Yesus sudah kembali ke surga. Di situ para rasul berkumpul, dan di sini ada sesuatu yang menarik karena dikatakan di pasal 11 ayat ke-9, Kisah Para Rasul 11 ayat ke-9, di situ dikatakan, atau saya akan 19 maksudnya, Kisah Para Rasul 11 ayat 19 dikatakan, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi waktu itu fokus para rasul, fokus para murid Tuhan, termasuk Petrus, Yohanes, Yakobus, dan semuanya masih berkutat di Yerusalem, masih berkutat untuk orang Yahudi. Walaupun di ayat 20 disebutkan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang, Siprus dan orang Kirene, yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sini Tuhan melihat, kita bisa melihat ada ladang yang perlu ditabur, ada ladang yang perlu dituai. Sangat menarik bahwa ternyata Tuhan pakai seseorang yang bernama Saulus yang bertobat ketika dia berjalan ke Damaskus, dan dia dipakai Tuhan menjadi alat untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dan di sini saya akan membaca sedikit latar belakang mengapa Saulus atau Paulus ini bisa dipakai Tuhan. Kalau kita lihat, siapa yang membawa Paulus atau yang mengajak Paulus untuk mengabarkan Injil bersama-sama? Ada satu tokoh yang disebut dengan Barnabas. Siapa itu Barnabas? Kita lihat Kisah 4 ayat 37. Ini sebagai pelengkap supaya kita bisa mengerti sedikit siapakah tokoh-tokoh orang yang Tuhan pakai dalam Kisah Para Rasul ini. Ada yang namanya Barnabas. Siapakah Barnabas ini? Barnabas adalah orang yang
dia termasuk dalam jemaat mula-mula dan dia sangat mengasihi Tuhan. Dan di sini katakan Kisah Para Rasul 4 ayat 37, dikatakan ayat 36 dulu. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak perhiburan, seorang Lewi dari Siprus. Nah, di ayat 37 dikatakan ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Di sini kita bisa belajar bahwa ada satu orang yang sudah menabur, namanya Barnabas. Dia bukan hanya menabur hartanya secara jasmani, tetapi dia juga menabur secara rohani. Dia mengajak Saulus, saya akan percepat ceritanya, dia mengajak Paulus ke Antiokhia, waktu itu diutus oleh para rasul yang di Yerusalem untuk sama-sama menginjili ke Antiokhia. Jadi Barnabas ini adalah sebenarnya orang yang mengajak Saulus atau Paulus waktu itu, yang sudah bertobat dan mulai menyebarkan, memperluas wilayah, walaupun di sini masih ke orang Yahudi. Ketika saya membaca di Pengkhotbah 11 ayat keempat, saya akan bacakan kembali Pengkhotbah 11 ayat keempat. Di situ dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ketika Saulus bertobat, ketika Paulus bertobat, apa yang dia lakukan? Saat itu dia langsung menyebarkan atau mengkabarkan kabar baik kepada semua orang, sehingga orang-orang bingung, siapakah dia itu? Dia ini bukan penganiaya, tapi mengapa dia mengabarkan tentang Yesus Kristus? Kita bisa belajar dari Paulus bahwa dia tidak menunda-nunda waktu. Di sini saya melihat bahwa Paulus menggunakan setiap kesempatan dengan baik untuk mengabarkan firman, untuk mengabarkan kerajaan Allah. Jadi ada satu yang luar biasa ketika Tuhan berikan kita suatu pengertian bahwa sekaranglah waktunya. Karena orang yang hanya cuma melihat, hanya cuma menghitung, hanya memprediksi, tetapi tidak melakukan apa-apa, dia sama dengan orang yang tidak akan menuai apa-apa. Kalau kita hanya melihat cuaca, tapi kita tidak bergerak, maka cuaca itu akan lewat, cuaca itu akan berubah. Ini ada satu kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, supaya kita bukan hanya menilai waktu, bukan hanya menilai zaman, tetapi kita mulai bergerak. Dan di sini yang saya dapatkan adalah bahwa Barnabas melihat waktu itu, Barnabas melihat tanda-tanda itu, dan dia bergerak. Dia mengajak Paulus, dia langsung mengajak Paulus. Dia melihat ada orang yang bisa diajak untuk menabur, dan mereka berdua ini menjadi satu tim. Sangat luar biasa bahwa ternyata dalam hal menabur dan memperluas wilayah, kita perlu juga bekerja sama. Jadi yang pertama adalah kita perlu bekerja sama, bukan bekerja sendiri. Tuhan selalu mengutus berdua. Artinya apa? Ketika satu orang lemah, satu orang akan menguatkan. Jadi kerjasama ini sangat penting saya lihat dalam hal menabur. Meskipun bisa dilakukan sendiri, tetapi ini akan memperkuat kita dalam melakukan tugas panggilan kita yang telah diutus oleh Yesus. Dan kita bisa melihat selanjutnya bahwa Paulus dan Barnabas juga tidak bekerja hanya berdua. Di situ kalau kita terus melihat Kisah Para Rasul, bahwa mereka juga mengajak Silas. Siapa Silas? Silas itu salah satu pelayan Tuhan juga. Dan yang menarik, mereka juga mengajak Timotius. Siapa Timotius? Timotius ini kita boleh sebut semacam orang yang dari dua suku, blasteran. Dia ayah Yunani, ibu orang Yahudi. Mengapa Paulus mengajak Timotius? Kalau kita melihat konteks di sini menarik, karena orang Yahudi tidak suka, mereka eksklusif. Orang Yunani itu menjadi orang kelas 2. Tetapi Paulus sengaja memilih Timotius untuk mengabarkan Injil, memperluas kerajaan Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pekerjaan Allah adalah sesuatu yang luas, itu bukan hanya dalam hal pekerjaan saja, tetapi juga dalam hal melihat siapa rekan kita. Di sini Paulus tidak memilih-milih siapakah itu Timotius, apakah dia itu orang Yunani,
ada keturunan Yunani, tetapi dia ajak untuk bersama-sama bekerja untuk kerajaan Allah. Jadi yang pertama, kita perlu kerjasama. Saya melihat bahwa kerjasama ini sangat penting, karena dalam menabur firman Allah, dalam menyebabkan kerajaan Allah, kita tidak bisa bekerja sendirian. Tuhan sudah siapkan orang-orang semua, termasuk kita disiapkan di sini untuk bisa bekerja sama dengan sesama umat Tuhan untuk bisa memanen, untuk bisa menabur apa yang Tuhan sudah siapkan. Yang kedua, bahwa dalam hal menabur di Pengkhotbah 11 ayat ke-5, di situ katakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang dalam rahim sama perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ketika Paulus mengabarkan Injil bersama teman-temannya dengan timnya, ternyata seperti yang telah saya katakan di awal, hal menabur ternyata tidak semudah apa yang kita lihat. Di situ banyak tantangannya. Jadi yang kedua, ada tantangan yang akan kita alami. Sebenarnya yang kita sampaikan atau yang Paulus sampaikan itu kan firman Tuhan, sesuatu yang tidak menyakitkan, sesuatu yang membawa pembaharuan, sesuatu yang membawa suatu kehidupan. Tetapi kita mesti mengingat bahwa kita ada lawan-lawan yang tidak ingin firman Tuhan dan yang kerajaan Allah sebarkan. Di Kisah 13 ayat 8 disitu katakan, ketika Paulus menyebarkan atau mengatakan firman kabar baik, ada yang disebut dengan Elimas. Siapakah Elimas? Elimas adalah tukang sihir. Dia adalah orang yang menentang firman Tuhan. Dan di Kisah juga sebelumnya dikatakan bahwa ketika Paulus mengabarkan Injil ke Filipi, ada seorang petenung. Petenung ini pakai tuannya untuk mencari uang, dan dia sepertinya mendukung pekerjaan Petrus dan teman-temannya. Tetapi dia mengganggu dan dia menghalangi pekerjaan Injil. Tidak mudah dalam hal menabur. Menabur bukan seperti kita hanya melemparkan dan selesai, tetapi menabur akan mengalami tantangan. Bagaimana kita harus menghadapi tantangan? Itu yang perlu kita siapkan dalam diri kita, bahwa ketika menabur kita akan menghadapi yang namanya masalah. Jadi kalau kita mulai menabur, jangan heran kalau kita menghadapi ada masalah-masalah yang muncul. Masalah bisa muncul dari dalam, bisa dari luar. Masalah yang tadi seperti Elimas, tukang tenung, itu masalah yang dari luar. Tetapi masalah juga bisa muncul dari dalam. Contohnya, kalau Anda baca selanjutnya di Kisah Para Rasul, di situ ketika orang sudah mendengar firman Tuhan, masalah pun terjadi. Apa yang terjadi? Mereka mempermasalahkan tentang sunat. Mereka bilang tidak sah kalau tidak disunat. Ini ada satu tantangan dalam hal mengabarkan kerajaan Allah. Ternyata dari dalam pun muncul masalah-masalah seperti ini. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, bahwa tantangan bisa muncul dari dalam, bisa muncul dari luar. Itu yang kedua. Oleh karena itu, di 1 Korintus 15 ayat 10, bagaimana cara Paulus menghadapi tantangan-tantangan ini? Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Nah ini ya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menggunakan kasih karunia Allah yang diberikan padanya untuk bekerja lebih keras lagi. Ada itu Pengkhotbah mengatakan bahwa jelas sekali di ayat 6 disebutkan di Pengkhotbah 11 ayat 6, taburkanlah benihmu itu pagi-pagi, bukan sore, bukan siang, bukan malam, pagi-pagi. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Artinya apa? Artinya kerja keras. Kerja keras. Karena tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik.
Kemarin di Komsel sempat dibahas, menabur lebih banyak menuai akan lebih banyak. Menabur di satu bidang akan menuai di satu bidang. Menabur di banyak bidang akan menabur di banyak bidang juga. Jadi menaburlah yang banyak. Tapi Paulus mengajarkan pada kita, memberikan contoh bahwa dia bekerja dengan keras, bekerja keras. Jadi ini satu contoh bagi kita semua bahwa memang menabur itu akan ada tantangan, tetapi kita harus bekerja keras dalam hal menabur. Dan kerja keras ini juga itu semua harus disertai dengan kasih karunia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berikan kita bisa kuat. Kita dengan kekuatan sendiri mungkin bisa berjalan, bisa menabur, tetapi kekuatan manusia terbatas. Karena itu Paulus mengingatkan, hanya dengan kasih karunia Allah aku bekerja keras lebih dari semua orang, lebih dari semua rasul. Itu yang Paulus lakukan, kerja keras. Tantangan bisa dihadapi dengan kerja keras. Yang ketiga, ini ada satu yang menarik karena mulai di sini kita bisa melihat bahwa maksud Tuhan memperluas wilayah itu dinyatakan. Ketika para rasul masih berfokus pada orang Yahudi, Paulus mulai menginjil atau menyabarkan kepada orang-orang di luar Yahudi. Ada sesuatu menarik karena kadang apa yang kita pikirkan seperti di Khotbah 11 ayat kedua atau ketiga, di situ katakan kita kadang-kadang melihat seperti awan yang sudah penuh, yang sudah gelap, dan kita bisa memprediksi pasti hujan. Dan kita bisa melihat arah pohon, mana pohon mengarah, itu kita bisa tahu kemana mata arah angin. Kita bisa tahu apa yang terjadi di alam itu, dari daun-daunnya, dari jenis pohonnya, dari arah pohonnya, kita bisa memprediksi. Itu juga yang dilakukan oleh Paulus. Dia memprediksikan bahwa dia harus ke daerah utara, ke daerah Bitinia. Tetapi yang menarik di sini bahwa kita sudah belajar sebetulnya ini di beberapa bulan yang lalu. Oh, Yesus melarang untuk ke Bitinia dan Paulus disuruh ke Makedonia. Kadang-kadang apa yang kita perhatikan dengan rasio kita, dengan penglihatan kita, dengan kepandaian kita, itu berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu di sini, yang ketiga, kita itu harus peka pada pimpinan Tuhan atau pimpinan Roh Kudus. Sangat menarik karena di Makedonia ini, ketika Paulus mendapat penglihatan untuk menyeberang ke sana, ketika dia ke sana dan dia tiba di Filipi, di sana tidak ada sinagoge atau tempat ibadah orang Yahudi. Jadi kalau kita yang bicarakan sebelumnya, di situ selalu ada sinagoge atau selalu ada tempat ibadah orang Yahudi. Tetapi di Filipi, Paulus tidak menemukan. Bahkan yang dia temukan hanyalah perempuan-perempuan yang sedang beribadah di situ. Perempuan di zaman kitab dicatat mempunyai kelas 2 statusnya. Dia bertemu dengan Lydia. Siapa tuh Lydia? Pebisnis, bukan pengkhotbah, bukan penginjil, bukan imam. Dia ibu rumah tangga. Dia orang biasa. Tetapi Tuhan pertemukan dengan Lydia. Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak umum. Tetapi Tuhan pakai semua orang untuk menabur. Lydia ini menjadi tiang atau sokong jemaat Efesus. Dan Paulus sangat mempercayakan kepada Lydia. Dia mengajarkan tentang firman Tuhan. Dan apa yang ditabur Paulus ternyata dipanen, tidak sia-sia. Kita tentu mengetahui ada suatu ayat yang saya terkenal di 1 Korintus 3 ayat 6 disebut katakan Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Disebutkan Apolos itu adalah satu tokoh yang luar biasa. Apolos adalah seorang guru, dia sangat pandai dalam Taurat, dia bisa mengajar banyak orang dan dia punya hati untuk melayani Tuhan. Tapi siapakah yang membuka pikiran Apolos? Lydia dan suaminya. Maksudnya murid-murid di Efesus, itu ada suami istri, dan mereka membuka pikiran Apolos. Dan itu adalah hasil taburan Paulus di Makedonia atau di Filipi. Jadi kita bisa lihat bahwa orang biasa Tuhan pakai untuk menabur, dan orang yang biasa-biasa bisa membukakan pikiran orang yang pandai, bisa membukakan pikiran orang yang luar biasa.
Jadi kita bisa melihat bahwa kita harus belajar peka pada pimpinan roh. Dalam hal menabur, kita tidak bisa membatasi. Kadang kita bisa melihat, tapi tidak bisa mengerti pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan katakan bahwa di ayat kelima, di 14 ayat kelima, engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Pekerjaan Allah tidak bisa dibatasi. Tidak dibatasi oleh pikiran kita. Tidak bisa dibatasi oleh kemampuan kita. Tidak bisa dibatasi oleh keinginan kita. Paulus dan teman-temannya menunjukkan bahwa pekerjaan menabur ini adalah untuk semua orang. Menaburlah sebanyak-banyaknya kepada semua orang. Bukan hanya kepada satu golongan. Bukan hanya kepada orang tertentu. Bukan hanya kepada orang pandai. Kepada semua orang. Dan di sini kita bisa banyak belajar bahwa kepekaan kita terhadap pimpinan roh akan membuahkan sesuatu yang luar biasa, akan menghasilkan suatu mujizat, di mana orang-orang dipulihkan, di mana orang mendapatkan berkat yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Kuncinya adalah taat. Kuncinya adalah taat. Mungkin kita tidak mengerti, sama seperti kita dapat pesan ini, mungkin secara jujur saya pun sepertinya belum melihat ya, yang mana gitu ya, kok saya belum melihat itu. Tapi Tuhan katakan bahwa iman itu melihat bukan apa yang dilihat mata, melihat jauh dan percaya. Itu seperti iman. Ketika kita percaya apa yang Tuhan katakan, itulah iman. Dan yang Tuhan inginkan bukan komplain, bukan hanya membuat teori, bukan hanya untuk berdebat, tetapi Tuhan inginkan satu kepekaan. Dan waktu pekaan itu didapatkan harus taat. Kita taat, harus kita taat lakukan. Dan karena ini pekerjaan roh, kita tidak tahu apakah mungkin sudah ada orang yang menabur, kita ditugaskan untuk menuai, atau bahkan kita ditugaskan untuk menabur oleh Tuhan. Siapa? Kita nggak tahu siapa. Sama seperti Lydia dan teman-temannya di Efesus, di Filipi, kita tidak tahu. Mungkin waktu itu kalau Paulus pakai pikirannya, dengan kepandaiannya, dengan statusnya sebagai rasul, dengan statusnya sebagai orang pandai, untuk apa dia bicara pada Lydia? Untuk apa dia bicara pada orang-orang perempuan-perempuan itu? Satu yang sia-sia, nggak ada gunanya. Statusnya juga tidak mendukung. Tetapi kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Sama seperti bayi yang tumbuh dalam kandungan, satu yang ajaib Tuhan lakukan di Filipi. Dan di situ Tuhan berkarya dengan luar biasa, taat dan mau diarahkan oleh Tuhan. Itu yang ketiga, peka pada pimpinan Tuhan. Jadi pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mengenungkan kembali dan mempersiapkan kembali bahwa Tuhan tidak memilih-milih manusia, tidak memilih golongan, tidak memilih status. Dalam hal menabur, semua mendapat bagian. Dan Tuhan pakai semua, bukan hanya Paulus, bukan hanya Barnabas, tapi juga Timotius dan Silas. Dan kita bisa lihat bahwa kerjasama sangat penting dalam hal menabur. Dalam mengabarkan firman Tuhan, kita perlu bekerjasama. Dan kita mengingat ada tantangan di depan kita yang kita tidak mengerti, yang pasti muncul karena kita ada lawan yang tidak senang kajian hari sedangkan. Dan kita karena itu harus bekerja keras dalam hal ini. Dan yang ketiga, kita harus peka pada pimpinan Tuhan. Kita harus mau taat, mau diarahkan, dan kita lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus menyatakan. Sebagai terakhir, saya akan bacakan dari Khotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Apakah hasil kerja keras Paulus, Barnabas, Silas, Apolos, Timotius? Kita semua. Kita adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan firman Tuhan, tidak layak mendapatkan Injil, tidak layak mendapatkan kabar baik. Tetapi karena mereka mengabarkan, maka kita mendapatkan kehidupan. Kita mendapatkan apa yang mereka tabur, dan mereka menuai. Mereka menuai. Kita adalah hasil-hasil tuaian mereka. Kita lah contoh bahwa ketika Injil diberitakan, ketika kabar baik diberitakan,
kita kerajaan Allah diberitakan, maka tuayan itu akan muncul, tuayan itu akan terjadi. Sekarang bagian kita adalah maukah kita memperluas wilayah tuayan, bukan hanya hal dalam pemikiran, bukan hal dalam hal suku, bukan dalam hal status, tetapi semua harus ditabur dan semua harus menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka semua. Dan biarlah firman pagi hari ini menguatkan kita semua bahwa sebenarnya semuanya adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menabur, ketika kita diberikan kesempatan untuk menuai, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan biarlah pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati.